Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Indonesia Channel. Kali ini saya akan bahas yaitu SD-WAN yang di FortiGate, lebih spesifiknya SD-WAN strategi. Jadi di sini mungkin masih banyak yang bingung ya apa bedanya low cost, SLA, best quality, maximus bandwidth ataupun rules implicit yang ada di SD-WAN. Nah, jadi di sini ketika kita sudah paham konsepnya ya, untuk pemilihan jalur internet bisa lebih jauh lebih efisien dan sesuai kebutuhan teman-teman. Kita akan coba bahas satu persatu ya, dengan cara sederhana untuk strategi SD-WAN ini. Untuk topologinya simple, sederhana. Dari lokal kita akan ke arah internet melalui 2 ISP. Nanti SD-WAN-nya kita akan konfigurasi di FortiGate. Oke. Di sini untuk FortiGate-nya saya pakai 3 port, sudah saya konfigurasi semua, port 1, port 2 dan port 3 untuk masing-masing. Di sini ISP1 dan ISP2, kemudian adalah lokal untuk di port 3-nya. Lalu untuk SD-WAN-nya untuk SD-WAN-nya sudah saya konfigurasi untuk membernya ya, ISP1 dan ISP2 di sini di SD-WAN zone. Untuk SD-WAN rules dan performance SLA belum saya konfigurasi. Oke. Sebelum kita masuk ke SD-WAN rules, di sini saya akan sedikit jelaskan pentingnya si performance SLA ini. Jadi di sini belum ada teman-teman ya, kita belum ada data paket loss, latensi ataupun jitter karena harus ada yang kita konfigurasi di SLA-nya ini. Kalau kita nggak konfigurasi seperti ini, ketika si ISP1 misalkan mati, dia nggak akan failover ke ISP2-nya. Kenapa? Karena si SD-WAN ini nggak otomatis tahu ya ketika link itu mati hanya dari status interface up atau down ya. Jadi kalau port fisiknya ini masih up ya, tapi internet di uplinknya ini mati, FortiGate tetap akan menganggap link ini masih up atau masih sehat ya. Jadi tanpa performance SLA dia nggak punya patokan nih untuk memutuskan bahwa link ini sudah down gitu. Akibatnya traffic tetap dikirim ke sini, ke ISP1. Saya contohkan sedikit. Nah, di sini kita untuk internet sudah bisa teman-teman ya. Untuk internetnya sudah bisa. Di sini sudah lewat ISP1 ya, 20.20.21. Nah, di sini kalau kita putus si uplink internet ISP-nya ya, di sini ya. Coba kita shutdown aja ya untuk interface-nya yang ke arah internet uplink-nya. Nanti dia nggak akan failover teman-teman ya. Ini kita shutdown seperti ini ya, kita shutdown, dia putus untuk koneksinya. Nah, seperti ini langsung unreachable, destinasinya timeout ya, karena si FortiGate nggak ada patokan ketika uplink internet ini putus. Dia hanya membaca portnya ini masih up. Nah, di sini kita perlu SLA teman-teman. Misalkan kita akan coba konfigurasi yang default DNS ya, yang ke arah 888 untuk servernya. Kenapa ini belum up? Karena sorry, ini putus ya, karena tadi kita shutdown, saya lewat yang ISP2. Oke. Nah, ini servernya udah ada 888 untuk SLA-nya. Cuman di sini partisipannya spesifiknya kita belum isi, ataupun kita nggak pilih all SD-WAN member. Ya, teman-teman bisa pilih all SD-WAN member yang di member tadi di interface zone-nya atau di spesifik. Nah, ini kita bisa tambahin seperti ini teman-teman kalau spesifik. Nah, seperti ini aja sebenarnya itu udah cukup nanti untuk dia memonitor internet server 888 ini lewat ISP1 dan ISP2. Lalu ini adalah SLA target, latensi, jitter, packet loss. Ini adalah thresholdnya ya. Kemudian ini adalah link statusnya, cek interval 500 millisecond, ini sama dengan 0,5 detik ya. Dicek sampai dengan 5 kali. Jadi 5 kali dalam waktu 0,5 detik, kurang lebih 2,5 detik. Ketika di intervalnya ini dicek sudah 5 kali bawah, baru dia nanti akan melakukan misalkan down, dia akan langsung dapat update-nya untuk dipindahkan ke ISP2. Oke, kita oke teman-teman di sini ya. Nah, ketika di sini udah kita oke, nanti di sini ada keterangan yang teman-teman akan muncul grafik, misalkan latensi, jitter, packet loss, dia akan muncul di sini. Nah, ini kedetek oleh teman-teman ya, ISP1 port satunya ini down. Nah, jadi dia tahu bahwa ini ISP1-nya mati ke 88-nya. Otomatis dia akan langsung di-swing ke ISP2. Nah, jadi dia sekarang koneksinya bisa jalan lagi teman-teman. Ya, meskipun si ISP1 itu mati. Nah, kurang lebih untuk
pentingnya SLA seperti itu teman-teman ya. Oke, kita hidupkan lagi ya teman-teman ya. Nah, kita hidupkan lagi. Nah, di sini ISP1-nya harusnya hijau lagi. Dia ada 2,5 detik ya untuk mengecek. Nah, ini udah hijau lagi karena baru up. Dia lumayan paket lossnya naik. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi SD-WAN rules. Nah, di sini kita akan coba bahas satu persatu teman-teman ya. Kita akan buat create new, misalkan rule 1. Oke, untuk source address-nya, nah ini teman-teman yang mau dimonitor untuk SD-WAN-nya, source address-nya kita pilih yang lokalnya ya tentunya. Kemudian destinasinya karena internet kita akan buat all aja. Nah, di sini ada yang namanya outgoing interface select strategy for how outgoing interface will be chosen. Ada 4 strategi teman-teman yang manual, best quality, low cost SLA, lalu maximize bandwidth SLA. Nah, kita akan coba bahas dari yang manual dulu teman-teman ya. Jadi untuk manual ini paling sederhana karena dia nggak akan mengukur paket loss, jitter ataupun latensi ya. Jadi manual ini prinsipnya dia akan memaksa traffic hanya ke satu interface atau hanya ke satu link. Ketika link itu mati, dia baru dipindahkan ke secondary atau ke link yang lain. Jadi untuk manual ini, misalkan teman-teman masukkan interface preference-nya interface port 2, maka semua traffic dari source address ini akan melewati interface 2 ya semuanya ya. Ketika interface 2 ini mati, baru dia akan pindah ke interface 1 atau ISP1. Kalau teman-teman buat seperti ini, ISP1, ISP2, maka dia akan melewati ISP1 karena preferennya teman-teman memasukkan yang ini duluan, ISP1 duluan. Oke, kita buat seperti ini. Nah, kalau kita buat seperti ini, dia akan melalui ISP1 teman-teman ya. Sampai ISP1 ini mati, baru dia pindah ke port 2. Nah, kurang lebih untuk manual seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan dulu mau lewat ISP1 atau ISP2. Kemudian base quality ya. Kita lanjut ke base quality. Nah, base quality ini, FortiGate ini, si SD-WAN ini akan memilih link dengan kualitas pengukuran terbaik sesuai kriteria SLA ya. Kriteria SLA-nya itu ada latensi, jitter, paket loss misalkan ya. Nah, di sini preferennya teman-teman mau preferen yang 2 ini gak masalah, teman-teman masukin di sini. Nah, measure SLA-nya teman-teman mau berdasarkan SLA yang mana teman-teman yang buat. Nah, karena kita tadi menggunakan default DNS ke 888, kita pakai measure SLA ini. Lalu ada quality kriteria. Nah, ini berdasarkan latensi, jitter atau paket loss itu teman-teman bisa. Ya, misalkan paket loss di sini nanti dia akan mengukur paket loss-nya. Ya, mana paket loss-nya yang paling bagus dia akan pilih, ataupun latensinya yang paling bagus dia akan pilih. Nah, seperti ini. Jadi ketika latensi ISP1 itu lebih kecil dari ISP2, maka traffic akan dilewati ISP1. Kalau latensinya lebih bagus ISP2, maka dia akan pindah lagi ke ISP2 secara real time teman-teman ya, pengukuran real time untuk si base quality ini. Nah, jadi intinya si base quality ini dia akan selalu cari traffic atau jalan yang terbaik ya dari yang tersedia berdasarkan kondisi real time untuk ke 2 ISP ini. Kemudian kita akan coba ke low cost SLA. Nah, low cost SLA ini juga sama teman-teman yang butuh SLA. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan preferennya ISP1 dan ISP2. Lalu required SLA target, misalkan default DNS. Nah, kalau untuk low cost SLA ini, jadi yang nih, jadi ketika interface that meet SLA target SLA, jadi ketika interface ini, 2 interface ini masuk ke SLA, masuk ke dalam target SLA, artinya dia di bawah threshold si SLA ini, dia akan memilih cost yang paling kecil teman-teman. Cost yang paling kecil. Nah, sebelum teman-teman buat low cost SLA ini, teman-teman harus buat costnya dulu di tiap interface-nya. Nah, caranya itu teman-teman ke SD-WAN, ke interface membernya. Teman-teman bisa set cost di sini teman-teman ya. Misalkan cost di ISP1 20, cost di ISP2 itu 5. Nah,
cost yang terkecil ini nanti akan dipilih teman-teman ya ketika kedua ISP ini masuk ke dalam SLA target. Jadi kalau misalkan ISP1 ini kalau misalkan ISP2 ini yang cost-nya kecil dia kelempar dari SLA target, maka si SD-WAN tetap akan memilih ISP1 meskipun cost-nya itu lebih tinggi. Ya, jadi ketika dua-duanya masuk dalam SLA, maka cost yang paling kecil akan dipilih. Ya, jadi kalau ada yang kelempar misalkan cost-nya kecil tapi di luar SLA, ya tetap ISP1 yang akan dipilih. Oke, kita coba konfigurasi di sini untuk yang low cost. Nah, untuk low cost ini kita pakai SLA yang DNS. Nah, kita oke teman-teman ya. Nah, kita akan cek dia akan masuk ke ISP2 port 2 ya. Karena cost-nya adalah yang paling kecil sih ISP2. Nah, seperti ini. Kecuali dalam SLA si port 2 ISP2 ini kelempar dari threshold, maka ISP1 yang akan dipilih. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk si performa SLA. Nah, seperti ini adalah paket loss, latensi, jitternya kalau sama dan mereka masih masuk dalam kriteria SLA, ya yang cost-nya yang nanti yang akan dipilih, cost yang terkecil. Oke, kemudian lanjut kita ke maximize bandwidth SLA. Ya, jadi maximize bandwidth SLA ini lebih ke load balance ya teman-teman ya. Traffic is load balance among interface that meet SLA target. Jadi ini lebih mudah juga. Jadi intinya di sini semua jalur 1 dan 2 akan dipakai bersamaan ya untuk memaksimalkan kapasitas. Jadi sama ya. Kalau SLA-nya kita ke DNS, ketika 2 ISP ini masuk ke dalam threshold, di bawah threshold si SLA, maka traffic akan di load balance. Dua-duanya jalan teman-teman ya, port 1 dan ISP1 dan ISP2. Tapi kalau misalkan port 2-nya keluar dari threshold, di atas keluar nggak masuk ke dalam threshold SLA, maka si ISP1-nya ISP1-nya aja yang jalan ya. Ketika ISP2 masuk lagi thresholdnya dalam SLA ini, maka dua-duanya akan langsung dibagi lagi trafficnya. Ya, si ISP1 latensinya tinggi dan keluar dari SLA, maka jalan di ISP2 aja. Sampai ISP1 itu masuk lagi ke threshold si SLA, baru di load balance lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya untuk si maximize bandwidth SLA. Jadi beban traffic dibagi ya sesuai kapasitas ya yang dimasukin di sini ISP1 dan ISP2. Oke. Di luar strategi ini, teman-teman ya, ada yang namanya implicit rules. Nah, di SD-WAN rules ini ya, ada yang namanya implicit rules. Oke, coba kita source-nya ini kita buat misalkan hanya dari IP11. Oke, untuk IP11 kita akan arahkan misalkan manual aja ke ISP1. Nah, seperti ini. Oke, untuk IP11 di sini lewat ISP1 ya, teman-teman ya, untuk yang strategi manual. Kemudian bagaimana dengan IP3012 lalu 3013? Nah, untuk implicit ini maka dia akan masuk ke rules ini teman-teman ya, masuk ke rules implicit karena dia nggak ada rules yang cocok di sini. Tapi kalau ada rules yang cocok, dia akan lewat sini. Kalau ada IP atau traffic yang nggak cocok di sini, maka akan dilempar ke implicit. Dan implicit ini pun ada strateginya juga teman-teman ya. Kalau kita klik, defaultnya itu based on source IP. Nah, lalu ada pilihan session, spillover, source destination, dan volume. Jadi kalau teman-teman nggak mau buat misalkan nih, kita nggak usah pakai SD-WAN rules di sini, kita delete atau kita disable itu bisa. Jadi teman-teman hanya menggunakan implicit. Oke, saya akan coba jelaskan untuk perbedaan dari masing-masing algoritma di implicit rules ini. Nah, untuk source IP ini jadi traffic akan dibagi merata teman-teman ya, antar SD-WAN member ya, menggunakan hash berdasarkan IP asal ya. Jadi semua sesi dari satu user IP akan nempel ke link yang sama. Contohnya misalkan user ini ya, user 11 ini akan selalu keluar ke ISP1 ketika dia udah keluar di ISP1. Lalu user IP12 ini ketika dia keluar pertama kali ke ISP2, maka dia akan ke ISP2 terus, dia akan nempel sampai dia misalkan dimati baru dia akan pindah ya. Lalu user C juga dia bisa ke ISP1 ke ISP2 tergantung dia keluar lewat mana untuk pertama kalinya. Jadi
source IP ini menentukan lewat jalur mana traffic diarahkan. Ya, itu untuk yang source IP ya teman-teman ya. Kemudian ada session. Nah, session ini jadi dia akan sekali pilih jalur, dia nggak akan ganti sampai session itu selesai. Jadi contohnya gini, misalkan bobotnya weightnya ya, kita buat 1 per 1. Nah, misalkan si IP11 ini punya 10 koneksi. Misalkan 10 koneksi ini ada ke Google, ke YouTube, ke Facebook, ke Zoom. Dalam 10 sesi ini ya, ada koneksi baru ya, 10 sesi baru. Maka kalau kita buat 1 banding 1 weight ini berarti 50-50 teman-teman. Jadi 10 koneksi ini 5 akan dibagi ke SP1, 5 akan dibagi ke SP2 sampai sesi itu putus. Nanti ketika sesi selanjutnya maka nanti dia akan melihat algoritma si sessionnya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau sessionnya kita buat misalkan 2 banding 1 seperti ini, 67-33% seperti ini, maka nanti pembagian sesinya juga akan berdasarkan ratio seperti ini. Ya, kemungkinan 7 atau 6 sesi melewati ISP1, 3 melalui ISP2. Jadi begitu jalur itu dipilih, semua paket di sesi itu akan lewat ISP yang sama ya, sampai sesi itu terputus atau time out. Kurang lebih begini untuk yang session. Kemudian lanjut ke spillover ya teman-teman ya, untuk spillover. Nah, spillover ini dia intinya dia perlu threshold teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi dia akan memprioritaskan penggunaan satu interface hingga melewati threshold ya. Kalau ingress ini tuh traffic masuk, artinya dari dalam keluar dari public internet masuk ke lokal teman-teman. Kalau egress ini dari lokal teman-teman mengarah ke luar atau ke arah internet. Jadi di sini untuk spillover intinya pakai jalur yang diprioritaskan dulu. Nanti kalau udah penuh baru pindah, intinya gitu. Jadi misalkan ISP1 teman-teman mau prioritaskan ISP2 misalkan 1000 kbps ya atau 1 mega. Jadi lokal teman-teman ketika sudah sampai 1000 kbps ini atau 1 mega, maka traffic selanjutnya akan diarahkan ke ISP1. Jadi dia akan lewat ISP2 dulu sampai ini thresholdnya sampai, baru dia akan pindah. Misalkan 5000 kbps ya atau 5 mega, jadi semua trafficnya diarahkan ke ISP2 dulu sampai threshold ini sampai, baru traffic selanjutnya ke arah ISP1. Tapi kalau thresholdnya di sini turun, trafficnya akan pindah, sesi selanjutnya akan dipindahkan ke ISP yang ini, yang 2. Jadi dia jadi spillover ini bukan failover ya, jadi dia lebih otomatis akan pindah ketika sudah sampai batas atau threshold yang teman-teman buat. Ya, jadi di sini teman-teman bisa pilih salah satu aja thresholdnya ya. Jadi misalkan threshold di SP2 sekian, nanti dia akan pindah ke SP1. Kemudian source destination IP ini hampir sama dengan source IP ya teman-teman ya. Tapi kalau source destination IP ini dia akan dicek juga destinasinya. Jadi kombinasi antara asal dan tujuan ya. Siapa yang IP mana yang mau lewat dan tujuannya ke IP berapa. Biasanya skenario ini dibuat ketika ada antara 2 endpoint ya, client server misalkan IP sekian dan sekian. Nah, ini bisa menggunakan source destination IP. Jadi dia akan melihat dia mau kemana. Misalkan si IP ini ke YouTube melalui ISP1. Ketika dia akses YouTube kedua kali atau ketiga kali, dia akan lewat ISP1 terus. Ketika si IP ini akses ke misalkan Facebook ya, lewat ISP2, maka ketika dia akan akses Facebook lagi untuk esoknya, dia akan lewat ke ISP2 karena dia tahunya source IP ini ke Facebook lewat ISP2. Nah, kira-kira untuk source destination IP seperti itu teman-teman ya, untuk caranya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya volume ya teman-teman ya. Nah, di sini ada volume. Jadi untuk volume ini untuk strateginya dia akan melihat kapasitas ya teman-teman, usage base. Jadi dia akan membagi traffic sesuai kapasitas jumlah tertentu. Jadi misalkan di sini teman-teman buat satu-satu berarti di 50-50 teman-teman ya. Kemudian kalau
teman-teman buat seperti yang tadi 2:1, dia akan 67% ke ISP1 dan 33% ke ISP2. Jadi dia akan bagi traffic sesuai kapasitas teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya untuk strategi di SD-WAN pada FortiGate. Nah, mungkin teman-teman bisa cocokkan dengan kebutuhan apa yang teman-teman bisa terapkan pada FortiGate teman-teman. Oke, semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman untuk lebih gak bingung lagi ya kalau untuk penerapan SD-WAN-nya. Untuk kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video pembahasan FortiGate lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.